Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. In this occasion, we would like to present our materials, work, practice, and attitudes. My name is Nanda Amalia Putri, and my friends' name are Dela Rosa, Deva Fitri Marfuatin, and Windy. The first topic will be presented by me, Nanda Amalia Putri, about cross-cultural implication of the job search. We all know that melamar pekerjaan dan mencari pekerjaan bagi para job hunting ini merupakan sebuah challenging experiences, tidak hanya di Amerika tetapi di berbagai belahan dunia lainnya. Nah, dengan adanya connection atau relatif atau teman, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dan hal tersebut dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk kita mendapatkan pekerjaan walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak menentukan keputusan perekrutan, tetapi setidaknya kita memiliki berbagai macam informasi dari lowongan pekerjaan. Nah, terkadang para immigrants and foreign visitor ini datang ke Amerika dengan mengharapkan bahwa mereka dapat mendapatkan pekerjaan dengan adanya connection. Padahal hal tersebut tidak terjadi. Karena di Amerika, baik itu pemerintah, sekolah, maupun penempatan pekerjaan tidak memandang seseorang dari silver platters-nya atau yang biasa kita sebut saat ini dengan privilege. Misalnya, seorang anak CEO akan bekerja di perusahaan ayahnya tanpa melewati step-step yang biasanya orang lain lakukan. Tiba-tiba anak CEO tersebut sudah menjadi manajer. Nah, hal tersebut tidak terjadi karena pada akhirnya semuanya akan dilihat dari skill yang kita miliki, apakah telah memumpuni untuk perusahaan tersebut. Dan hal tersebut memang terjadi di Amerika. Mereka tidak memandang silver platters atau privilege seseorang. Topik yang kedua ada steps to finding a job. Nah, pada tahap ini, seorang foreign visitor atau imigran yang akan bekerja di Amerika akan mendapatkan additional training apabila skill mereka ini belum marketable in the United States. Jadi, nantinya akan ada additional trainingnya biar skill mereka ini sesuai gitu dengan harapan atau dengan marketnya Amerika. Nah, lalu setelah mereka menjalani additional training, biasanya ada 4 tahapan dalam finding a job. Yang pertama itu ada preparation, yang kedua ada networking, yang ketiga ada resume development, dan yang terakhir ada the interview. Nah, tahap yang pertama di sini ada preparation. Biasanya di tahap ini para job applicants nih akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang akan mereka dapatkan. Biasanya informasi tersebut tentang pekerjaan yang tersedia, posisi pekerjaan yang tersedia, lalu skill apa yang harus mereka tingkatkan, atau apakah mereka telah memiliki skill yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Biasanya pada tahap ini para job applicants ini mendapatkan informasi dari ads in newspaper, lalu job placement agency, and headhunters. Lalu yang kedua ada networking. Nah, kalau networking ini berhubungan dengan relasi yang luas untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan juga hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, melamar pekerjaan atau lowongan pekerjaan ini tidak hanya tentang background education, previous job, lalu interview. Padahal hal yang lebih penting itu adalah networking kita. Seberapa besar, seberapa luas relasi kita agar kita bisa mendapatkan informasi tentang lamaran pekerjaan lebih banyak, karena nantinya akan memberikan peluang yang lebih besar untuk kita mendapatkan pekerjaan. Seseorang bisa mendapatkan relasi yang lebih luas dengan mengikuti organisasi profesional, lalu volunteer, agar nantinya mereka bisa saling bertukar informasi, akhirnya mendapatkan informasi tentang lamaran pekerjaan, dan akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Yang ketiga ada resume development. Nah, di Amerika lampiran resume untuk melamar pekerjaan merupakan salah satu hal yang penting, karena dengan resume kita bisa menjual diri kita kepada para employer, karena di dalamnya berisi lampiran goals or objective, education, previous job, professional skill, accomplishment, and honors, dan biasanya ada juga personal information tentang interest dan hobi kita. Bahkan para foreign job applicant yang akan melamar pekerjaan di Amerika, mereka ini akan menyewa seseorang professional job resume writing untuk berlatih bagaimana cara menulis resume
yang menarik agar para employer ini tertarik dengan resume tersebut. Lalu yang terakhir ada the interview. Nah, the best interview ini adalah interview yang berjalan dengan two-way communication antara employer dan juga job applicant. Bahkan di awal interview ini terdapat small talk seperti did you have trouble finding the company. Nah, di small talks is very important karena dengan hal tersebut employer bisa melihat apakah job applicant tersebut komunikatif saat berkomunikasi dengan orang baru, walaupun job applicant tersebut telah memenuhi qualified beberapa syarat, kalau dia tidak komunikatif saat interview akan mengurangi banyak poin dalam perekrutan pekerjaannya. Nah, bisa dilihat pada slide kali ini, applicants should make a good impression to the employer they should have. Nah, bisa dilihat kita sebagai pelamar pekerjaan ini harus bikin first impression yang bagus di depan para employer. Jangan sampai employer nih kecewa dengan first impression kita. Nah, lalu di sini ada some question yang biasanya ditanyakan oleh employer kepada para job applicant. Nah, di bagian what are your strengths and weakness, what are your strengths biasanya di Asian culture nih menjadi hal yang sangat memalukan, could be embarrassing, karena mereka nggak biasa membanggakan diri mereka terlalu positif gitu. Jadi itu bukan hal yang biasa di Asian culture. Tapi di Amerika, meanwhile in Amerika, job applicant nih harus present themselves in the most positive light. Jadi harus sangat amat positif. Jadi perbedaan culture-nya mungkin pada Asian culture saat ditanyakan what are your strengths, mereka cenderung malu dan enggan untuk menjelaskan apa kelebihan mereka, sedangkan di American culture nih malah mereka harus menyampaikan diri mereka sepositif dan sehebat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Deva Fitri Marpuatin and I would like to explain about employer and employee relationship. Yang pertama, pengertian dari employer yaitu is a person that hires employee. Dengan kata lain, adalah seseorang atau perusahaan yang memperkerjakan atau memberi pekerjaan kepada seseorang dengan memberikan upah atau gaji sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Sedangkan employee adalah a term for worker and manager working for a company, institution, organization, or community. Ada 4 model the employment relationship menurut penelitian John Webut pada tahun 2010. Yang pertama ada the egoist employment relationship. Hubungan ini adalah hubungan yang egois, di mana perusahaan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan karyawannya. Dalam hubungan kerja ini, karyawan hanya dianggap sebagai alat keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ada the unitarist employment relationship. Model yang kedua ini cenderung melihat karyawan sebagai makhluk psikologis dibanding makhluk ekonomi. Hubungan kerja unitaris di sini berarti bahwa strategi dari employer atau perusahaan yang menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan karyawannya. Oleh karena itu, hubungan unitaris ini dipandang sebagai kemitraan jangka panjang antara karyawan dan perusahaan dengan yang memiliki kepentingan yang sama. Selain karyawan yang harus optimal ketika bekerja, perusahaan di sini juga bertanggung jawab untuk berlaku adil dan memenuhi kepuasan atau keinginan intrinsik karyawan lainnya agar merasa nyaman ketika bekerja. Yang ketiga ada the pluralist employment relationship. Dalam hubungan ini, karyawan dipandang sebagai makhluk ekonomi dan psikologis yang mana mereka memiliki hak-hak atas ekuitas dan suara mereka sebagai manusia. Di sini perusahaan dan karyawan dianggap memiliki kepentingan yang sama tetapi saling bertentangan. Seperti halnya
perusahaan yang menginginkan pekerja yang produktif, sedangkan pekerja menginginkan perusahaan yang menguntungkan. Maka dari itu, di dalam hubungan ini sering terjadi konflik, seperti konflik upah dan keuntungan, fleksibilitas dan keamanan, atau kecepatan dan keselamatan ketika bekerja. Ada the critical employment relationship. Hubungan kerja ini adalah hubungan yang kritis yang dikonseptualisasikan sebagai perebutan kekuasaan dan kontrol antara kelompok yang bersaing di antara perusahaan dan pekerja. Berbeda dengan model pluralis yang konfliknya sebatas konflik ekonomi dan keselamatan kerja, tetapi dalam konflik hubungan kritis ini tentang perspektif kritis yang menekankan ketertarikan sosial dari perbedaan kekuasaan. Selanjutnya ada beberapa contoh hubungan yang terdapat di Amerika. Yang pertama adalah casual nature. Di Amerika, hubungan antara employer dan employee bersifat kasual. Tidak ada perlakuan yang mengharuskan karyawan yang statusnya lebih rendah harus tunduk dan patuh kepada karyawan yang statusnya lebih tinggi atau kepada atasan mereka. Tetapi sebaliknya, di antara mereka semuanya saling menghargai. Bahkan mereka saling berinteraksi secara informal. Yang kedua, ada subordinates often call their superior by their first name. Untuk pekerja foreign-born, mungkin merasa sulit untuk membiasakan diri memanggil nama depan rekan kerjanya, dan maka dari itu mereka memilih untuk menambahkan kata Mr. dan Miss di depan nama tersebut. Tetapi penggunaan kata Miss dan Mr. untuk orang Amerika itu sangat jarang terjadi. Mereka hanya memanggil nama depannya saja. Seperti contohnya orang Filipina yang mungkin untuk menghormati rekan kerjanya, mereka lebih memilih dengan memanggil tambahan kata sir atau ma'am. Tetapi untuk orang Amerika, kata-kata tersebut ditujukan untuk orang yang tunduk atau patuh, sedangkan di Amerika memiliki nilai budaya egalitarianisme yang sangat bertentangan dengan hal-hal tentang tunduk dan patuh. Yang ketiga, ada kebijakan kantor pintu terbuka di mana karyawan dapat masuk tanpa izin temu. Ini juga tidak biasa ya bagi mereka yang berasal dari budaya yang dimana masyarakatnya menekankan pangkat dan hierarki. Sekali lagi, di Amerika memiliki nilai egalitarianisme yang memanifestasikan dirinya dalam kasual dan informal. Jadi, tidak ada yang namanya tunduk dan patuh meskipun status mereka berbeda, tetapi mereka tetap saling berinteraksi dengan santai, dengan kasual, dan menggunakan bahasa yang informal. Next, on the job communication. American employer biasanya memiliki keluhan terhadap pekerja dari luar. Ketika ada rapat atau diskusi, biasanya pekerja dari luar ketika ditanya apakah sudah mengerti, biasanya mereka memilih menjawab sudah mengerti. Tetapi kenyataannya mereka belum mengerti. Mereka ragu-ragu untuk menjawab belum mengerti karena mereka takut dianggap tidak sopan dan tidak menghargai atasan. Tetapi seharusnya karyawan di Amerika haruslah mengatakan yang sejujurnya, karena employer Amerika biasanya mengharapkan umpan balik terhadap karyawannya, terutama bila menyangkut penjelasan, proses, dan prosedur yang tidak dapat diterima di tempat kerja. Maka dari itu, untuk orang luar yang ingin bekerja di Amerika haruslah memperhatikan hal tersebut. Tidak hanya itu, reaksi kita ketika rapat atau diskusi juga harus diperhatikan agar terselenggaranya hubungan yang baik antara employer dan employee, khususnya
pekerja dari luar. Beberapa karyawan dari budaya lain seperti Jepang mungkin cenderung ragu-ragu untuk memberikan jawaban, tetapi mereka mungkin memilih untuk diam. Sedangkan orang Amerika memilih untuk mengatakan yang sejujurnya. Seperti saya ingin menjawab sekarang. Beberapa orang Jepang mungkin merasa tidak pantas untuk memberikan pendapat jika ada orang yang statusnya lebih tinggi. Maka dari itu perlu adanya partisipasi aktif dari karyawan, baik dalam Amerika itu sendiri maupun dari luar. Berikut partisipasi aktif meliputi yang pertama, initiating discussion, bring up new ideas and topic and making suggestion. Yang kedua, asking people for opinion, information and explanation. Yang ketiga, offering opinions and information when needed. Yang keempat, repeating ideas, information and explanation for the rest of the group when something has not been understood. Yang kelima, summarizing information to make sure that a point has been understood. Dan yang terakhir, encouraging people to speak by being cooperative and by accepting different point of view. My name is Cindy. In this slide, I would like to explain about the time consideration in the work world. Yang pertama itu ada firmness and punctuality are major expectation in the American workplace. Nah, jadi kecepatan dan ketepatan waktu adalah harapan utama di tempat kerja di Amerika. Nah, orang yang kerja dan datang tepat waktu itu bisa disebut dengan orang yang dapat diandalkan. Sedangkan orang yang kerja tapi datangnya itu terlambat merupakan orang yang tidak bisa diandalkan. Nah, menelpon jika ada yang terlambat beberapa menit itu dianggap tidak sopan. Di Amerika Serikat itu beberapa perusahaan telah diketahui mendenda eksekutif mereka karena keterlambatan kerja. Jadi perhatian budaya di Amerika ini dengan setiap menitnya itu kontras dengan pandangan budaya lain tentang waktu, di mana menurut negara Amerika ini waktu itu adalah uang. Yang kedua itu adalah the American workday usually begins at 8 AM or 9 AM. Jadi di Amerika itu kerja itu dimulai pada jam 8 atau jam 9. Nah, pemberi kerja yang memperhatikan bahwa seorang karyawan sering datang terlambat beberapa menit itu dapat memberi peringatan kepada karyawannya agar ia datang dengan tepat waktu. Di banyak negara, karyawan itu merasa bahwa mereka dapat berhenti bekerja atau istirahat sejenak jika atasannya itu tidak ada. Tentu saja ini juga terjadi di Amerika. Tetapi orang Amerika ini, terutama orang yang profesional ini, merasa bahwa mereka itu tidak menggunakan waktu mereka itu dengan baik jika mereka tidak berproduksi selama hampir sepanjang hari. Nah, mungkin karena budaya Amerika ini menghargai kemajuan sehari-hari mereka, dan mereka juga banyak penekanan besar untuk tidak membuang-buang waktu. Lalu yang ketiga ada in business, time is carefully scheduled. Nah, jadi dalam bisnis, waktu itu dijadwalkan dengan cermat. Banyak orang yang menggunakan kalender janji temu yang dicatat dengan slot waktunya itu 15, 30, bahkan 60 menit. Nah, dalam rapat, orang seringkali memutuskan sebelumnya berapa menit sih yang akan mereka habiskan untuk setiap item dalam agenda tersebut. Di Amerika itu bekerja dan bermain atau bekerja dan kehidupan sosial itu dipandang sebagai aktivitas yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada some of the time consuming presenters that one sees in the business world in the other countries are not part of the American business culture. Misalnya gini, dalam upaya-upaya untuk turun ke bisnis-bisnis, orang Amerika itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengenal satu sama lain dengan baik sebelum mereka melakukan bisnis. Ini itu sangat berbeda dengan budaya Timur Tengah, Amerika Latin, bahkan Asia, di mana hubungan sosial dan pribadi itu seringkali harus
mendahului hubungan bisnis. Nah, orang-orang dari luar Amerika Serikat ini menganggap bahwa laju kehidupan di dunia bisnis Amerika ini sangat sibuk dan penuh dengan tekanan. Lalu, laju kehidupan di dunia kerja Amerika membutuhkan penyesuaian bagi mereka yang memiliki pandangan waktu lebih santai. Selanjutnya itu adalah tentang workaholic. Forage burn employees often observe that Americans spend an inordinate amount of time working and as a consequence have little time for leisure of personal relationship. Nah, jadi karyawan yang lahir di luar negeri seringkali ini mereka tidak tahu bahwa orang Amerika ini menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan akibatnya mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bersantai atau hubungan pribadi. Nah, orang Amerika ini dipandang sebagai anggota masyarakat yang berharga karena mereka ini sangat produktif dan mewujudkan nilai pencapaian dan efisiensi yang baik. Namun, mereka yang peduli dengan masalah stres mentalnya itu semakin percaya bahwa pecandu kerja ini menyederhanakan diri mereka sendiri secara fisik dan mental, dan bahwa gaya hidup gila kerja ini merusak kehidupan pribadi bahkan ke keluarganya mereka. Beberapa orang adalah pecandu kerja yang berusia 20 sampai 30 tahunan, tetapi di usia paruh bayinya itu dapat mengubah prioritas mereka. Jadi, beberapa dari mereka ini menyadari bahwa mereka ini itu tidak harus membuktikan diri mereka itu dengan prestasi kerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Della Rosa. In this occasion, I will be explaining the word ethic and materialism. Originally, attitude toward work is the United States were greatly influenced by work ethic, which motivate people to work hard to become successful. This ethic, which origin with the Puritan colonial from England, was an outcome for their religious belief that material success was a sign of favor. Jadi etika ini berasal dari penjajah Puritan dari Inggris yang menyatakan bahwa etika adalah hasil dari keyakinan agama mereka dan bahwa kesuksesan atau keberhasilan materi adalah tanda pemberian dari Tuhan. Mereka meyakini bahwa seseorang yang meraih kesuksesan berada di tangan Tuhan atau yang dipilih akan pergi ke surga. A reaction to work. No matter how employees feel about work, their primary motivation is to earn a living. People's attitude toward their job are related to the nature of this work and the reward they receive. Nah, di Amerika Serikat, pekerjaan seseorang merupakan aspek penting dari personal identitas. Karena stimulasi intelektual dan kepuasan pribadi di tempat kerja, meskipun biasanya tidak dibayar tinggi, bagi beberapa para pekerja atau pekerja karyawan pabrik, mungkin pekerjaan tersebut merupakan kejahatan, tetapi mereka membutuhkannya hanya untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Sejak masyarakat Amerika menempatkan penekanan yang lebih kuat pada doing or including producing daripada being atau pekerjaan adalah salah satu aktivitas terpenting dalam diri seseorang individu untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, apa yang dilakukan oleh seseorang membuat atau membantu menentukan prestis orang tersebut. Contohnya, seorang dokter memiliki prestis lebih dari seorang supir bus, dan seorang akuntan dapat mengklaim lebih banyak prestis daripada seorang pramusaji. People are ambivalent toward work. It is at the sometimes glorified and lauded. In the word of an American president,
America's competitive spirit, the work ethic of the people, is alive and well. Another viewpoint is Everest is an aspiring commercial. I like my job and I'm good at it, but I hear crane me down sometime, and the last thing I need to take home is a haircut. Thank you very much for your attention. Sorry if there are any mistake from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.